Nah, ini sebenarnya jadi pengecut siapa? Yang jadi pengecut itu siapa jane gitu loh, Pak. Wong wis njaluk rekom dikeki kok ora dijiko. Kan harusnya ngomong dong sama partai. Saya nggak bisa datang karena ini. Itu kalau orang bertanggung jawab, Mas. Pak Mugi mengajak Yai Mansur ke Jakarta itu urusan apa? Oh, bukan urusan rekom, Mas. Bukan rekom. Bukan rekom. Rekom itu sudah selesai. Wong rekom itu sudah berada di DPD dan DPC kok. Yang urusan rekom apa? Urusan rekom itu kan kalau rekom belum turun. Lo rekom itu sudah di DPD. Jadi masalahnya apa sebetulnya? Makanya begini, Mas. Jadi sebenarnya orang partai itu kan Mas, harus bersumpah. Ada hal yang boleh dirahasiakan, disampaikan kepada masyarakat yang sifatnya umum, dan ada yang dirahasiakan sifatnya rahasia untuk kepentingan partai. Dalam hal ini untuk kepentingan partai dirahasiakan. Maka saya mengajak Ali Maksum, terus rekom ke Gerindra itu sendiri. Oh iya, maksud aja nggak pernah mau. Tanya aja beliau, tanya hati nuraninya beliau. Sungguh Pak Ali Maksum dari hati nuraninya. Sekarang saya akan menyampaikan yang sifatnya boleh disampaikan, tapi yang rahasianya partai itu saya rahasiakan. Ini rahasia partai. Nah makanya Mas, jadi begini ya. Setelah rekom itu selesai turun ke DPD, kan gitu, maka calon ini diundang ke DPP. Ada pembicaraan hal khusus yang dibicarakan. Komitmen calon terhadap partai. Komitmen itu sebagai anggota partai satu? Iya, sebagai calon kepala daerah yang diusul oleh partai dong. Apa aja komitmen? Oh, nggak bisa kami sampaikan. Oh, itu yang bagian dari. Itulah komitmen kami sebagai calon terhadap DPP. Hanya yang tahu ya calon dengan DPP partai. Dan waktu itu saya ajak Pak Ali Maksum. Saya WA, ini saya dijemput oleh salah seorang utusan DPP partai. Namanya Nistra. Saya dijemput. Saya diminta untuk ketemu DPP secara khusus. Ada pembicaraan antara kami dan DPP. Suruh mengajak wakil. Karena urusan khusus, maka yang disuruh adalah urusannya jemput ini. Itu luar biasa. Kami spesial ini, kami berdua dijemput loh. Dan kami ke Jakarta bareng satu mobil dengan penjemput itu. Itu termasuk urusan internal tadi? Iya. Jadi maaf, urusan terakhir itu bukan masalah rekom. Jangan salah loh. Karena rekom sudah turun, apa yang mau dibangun, rekom sudah turun ke DPD kok. Jadi jangan salah loh Mas. Kami diundang ke DPP Gerindra terakhir bukan masalah rekom. Rekom sudah selesai. Pada waktu itu karena Pak Mugi bersikeras mengajak saya ke Jakarta, saya bertanya urusannya apa. Nah, beliau mengatakan bahwa ini adalah urusan gajah sama gajah. Gajah sama gajah. Saya akan menjadi penengah. Bahasanya beliau seperti itu. Enggak, intinya apa? Itu sebenarnya di DPC yang lain juga diperlakukan seperti itu, kata Pak. Diperlakukan seperti itu bagaimana? Ya rekomnya masih ditahan. Akhirnya DPC itu dipanggil ke DPP Gerindra untuk mengambil rekom maksudnya. Dan ngomong rekomnya kan 2, saya bilang gitu. Jadi yang menang kan DPP. Seperti itu. Saya mengatakan begitu karena sebenarnya saya sudah tahu kalau rekom DPC sudah jadi, tinggal tarik menarik tadi. Finansial. Benar-benar siap apa enggak istilahnya itu. Tidak datang ke Jakarta, datang dengan yang terakhir rekom tadi karena beliau berkomunikasi. Ini saya baca berkomunikasi dengan DPC Gerindra Pak Mas Puri yang intinya nggak usah datang ke Jakarta. Keterangan. Karena kalau ada undangan ke Jakarta mestinya DPC Gerindra
tahu. Nah itu ya. Iya. Jadi ini menyambung Oh, cerita iya. ini. Nah sebetulnya itu kan sudah ada masalah sebetulnya. Kalau kami menganggap nggak ada masalah, karena begini Mas, begitu kami dijemput dan disuruh ke DPP untuk berkomitmen itu buat kami hal yang wajar. Walaupun tidak lewat Loh, DPC. begini, saya diminta untuk komunikasi dengan DPC. Dan salah. oleh DPP. Oleh DPP, saya izin beliau, Pak Mas Puri, Pak Ketua, ini saya diundang ke DPP, dijemput oleh Mas Yusra. Kemudian saya diminta untuk matur jenengan, dan kalau jenengan berkenan ada waktu supaya bisa ndereke ke Jakarta. Itu saya dianggap. Saya izin Mas. Jadi saya ini orang partai nggak bakal liar-liar. Jawaban beliau. Jawaban beliau, Pak Mugi, mohon maaf karena saya sudah terlalu ada kegiatan dewan, maka karena ini yang diundang jenengan, saya mau izin, makanya segala sesuatu saya akan derek perintah itu. Nah, kalau ternyata ada komunikasi Pak Antara Mansur saya nggak tahu dengan Pak Mas Puri. Saya nggak tahu. Ini hasil wawancara saya sendiri. Saya nggak tahu. Tapi pada saat itu selaku orang partai, saya melaksanakan perintah DPP, saya izin Pak Mas Puri. Saya WA beliau, saya ajak, karena beliau ada tugas dewan yang sudah terjadwal, maka beliau tidak bisa ikut. Terus saya, ya bro, ditanya bagaimana Gus? Saya bilang kan begitu. Ya udah, Pak Mugi berangkat aja, tidak apa-apa. Kan itu. Nah, karena yang disuruh datang ke saya dengan Maksun, maka saya mengajak Maksun. Kan ini wajib. Ya. Selaku bakal calon bupati yang sudah diberi rekomendasi oleh DPP partai, sudah dikeluarkan. Yeah. Jadi salah. Kalau hari itu Pak Maksun kerso ramo, maka akan tahu hasilnya yang dibicarakan di DPP. Nah pertanyaan kenapa nggak mau datang? Saat itu saya diajak ke Jakarta oleh beliau nelpon kalau beliau itu ditimbali di DPP Jakarta. Yeah. Karena sebenarnya sudah ada konflik antara saya juga di internal Gerindra. Pada saat itu beliau ini jangan bilang sama siapa-siapa, tapi saya kan tidak bisa, saya tetap bilang sama ketua DPC Gerindra. Ini kok saya dikabari sama Pak Mugi ke Jakarta, ini bagaimana saya ikut ke sana apa tidak? Yang dari DPC Gerindra itu menjawab bahwa nak ditimbali DPPY pasti saya tahu. Pak Mas Puri ya? Bilang seperti itu. Ya terus sebaiknya saya ke sana ndak? Beliau bilang ndak usah aja Nah, pada saat itu memang kebetulan om saya punya acara sehingga saya tidak mau ke Jakarta. Tapi memang asli saya tidak mau karena saya juga ngestokake dewe DPC. Ndak usah kalau itu ada DPP yang memanggil pasti DPC tahu. Om ini ndak ada. Ini kan urusannya Pak Ali Maksun sama Pak Mas Puri. Ya. Kalau ini terjadi, lo Pak Mas Puri sekarang kalau ini DPP tahu, lo DPP sama Pak Mas Puri lo ini. Iya lo, karena yang undang kami DPP lo Mas. Ya. Kami ini tidak DPP. Jadi begini Mas, DPP itu kan bisa mengundang calon lewat surat atau bahkan dipanding lewat telepon atau bahkan lewat utusan. Kan bisa nggak? Dan kami lewat utusan. Itu spesial buat kami loh. Kami. Kaitan hubungan DPP, DPD dan DPC, apa benar ini ya Pak Mugiono tidak sepaham dengan DPC dan DPD karena dianggap bebas dari DPD? Enggak, bebas yang mana Mas? Kok bebas? Loh saya kan diusulkan DPC ke DPD ke DPP. Kok bebas? Yang saya pahami pada saat itu bahwa Pak Mugi itu tidak sepaham dengan Gerindra di DPC dan DPD yang notabene adalah partai yang mengusung beliau. Bypass itu. Tidak sepaham karena Pak Mugi langsung ke DPP. DPP. Sehingga DPC dan dilangkai. Itu ada masalah di situ awal. Nah, saya memahaminya seperti itu. Bahkan ketika Rekom ini turun kan juga tidak melalui DPD. Dan ini saya yakin ketua DPD-nya tahu, ketua DPC-nya juga paham.
seandainya sekarang itu diem hanya pura-pura tidak tahu saja. Ya ini jujur dari hati ke hati loh ya ini. Iya. Kok bisa mengatakan Rekom tidak turun lewat DPD atau DPC? Kok saya bebas? Loh Rekom kan diserahkan tanggal 4 Juli di DPD. Iya. Loh kok bisa saya bebas gimana? Saya jadi bingung nih bebasnya yang mana? Barangkali kronologis tadi. Loh, jadi begini Mas, Rekom itu saya diusulkan oleh DPC kepada DPD Gerindra, DPD mengusulkan kepada DPP. Kemudian DPP menurunkan Rekom kepadanya DPC lewat DPD. Iya. Kalau nggak salah Rekom saya itu per 26 Februari sudah ditandai Pak Prabowo. Ya, Baru dikasihkan. nah, karena Juli. bukan jadi karena prosesnya kan itu, dan di Jawa Tengah itu belum ada yang dibagikan. Punya saya itu paling diberikan nomor 1 se-Jawa Tengah malahan Mas. Tanggal 4 Juli itu tadi. Iya, itu pertama kali dibagikan Rekom Gerindra se-Jawa Tengah loh. Iya. Nah, sekarang kalau Yai Ali ngendikan itu saya bebas, lo bebas yang mana? Wong Rekom diserahkan di DPD tanggal 4 Juli. Dan itu pertama kali Rekom Gerindra diserahkan di tingkat Jawa Tengah. Iya. Loh, itu kok saya bebas mana yang bebas? Ini kami juga ikut bingung, Pak. Ikut bingungnya begini, Pak. Berarti Iya. sebetulnya itu kan sudah ada masalah apa? Loh, saya bilang gak ada masalah kok. Kok sehingga komunikasi Loh, saya sama banget, saya itu sampai hari ini tidak tahu masalahnya. Saya tanggal 4 itu ambil Rekom dengan maksud enjoy Mas di DPP, DPD. Tanggalnya enjoy saya ambil berdua. Jadi Pak Srianto, sekretaris DPD tidak bilang, loh kok wakilnya kok nggak cerah, tidak begitu ya? Oh enggak bilang begitu. Sehingga pada saat di Gerindra itu saya juga melihat ketika memberikan Rekom itu dengan saya juga dengan cara yang tidak seperti biasa. Pada saat itu saya juga malah ditegur oleh sekretaris, kalau tidak salah sekretaris DPD Gerindra Jawa Tengah. Ini kok wakilnya kok tidak cerah. Karena sebenarnya sudah terpaksa. Iya Pak Srianto. Srianto Saputra ya. Jadi ketika ambil Rekom ke DPD Gerindra Nasdem, Gerindra mohon maaf, itu ceria, tidak ada apa Pak yang masuk dibilang tidak cerah atau begitu. Oh enggak, saya enggak boleh. Kan biasa-biasa aja. Bahkan setelah ambil Rekom, kita duduk bareng di satu ruangan, kita guyonan. Bahkan setelah pulang, itu saya masih ngomong sama beliau loh. Okay. Jadi ini kita masih punya tugas ini, satu ke rumahnya Yaminuddin untuk menyampaikan terkait dengan besok pertemuan dengan P3. Beliau ngerti, aku udah awal rapena ya Mas, Pak Mudi Pak Jingan, ya akhirnya aku berangkat. Dan saya jawab aja, Mas, saya berangkat. Menyampaikan dengan Pak Limu tidak ada masalah, karena saya memang tidak ada masalah gitu loh. Saya betul Mas, begitu ambil Rekom, kita ngobrol di ruangan, enjoy, habis itu pulang sampai pergi, ini kita masih punya tugas loh ke Aminuddin, karena kemarin baru ke Abazen, karena Pak Aminuddin bahwa besok ada pertemuan dengan P3 loh. Saya tidak ada benak badan Pak Mudi, gimana ya? Ya sudah pas saya saja sih. Loh saya itu ngapain datang Pak Aminuddin sendiri demi kepentingan berdua loh. Jangan begitu. Ini begini Pak. Sebentar, tapi saya jelaskan ya Mas. Ini kehormatan partai saya, Partai Gerindra. Ini bukan menjelaskan ke saya saja. Iya, saya jelaskan ke masyarakat umum bahwa ini adalah kehormatan partai saya, Partai Gerindra. Bahwa saya tidak pernah yang namanya bypass ke DPP sampai turunnya Rekom atas nama saya dan Ya Ali Maksum. Iya. Oke, jelaskan bahwa Rekom yang saya dapat itu benar-benar usulan dari DPC masuk ke DPD. Bahkan pada saat rapat ke DP saya diundang sama Pak Ali Maksum, disampaikan ini disampaikan ke DPD. Dan alhamdulillah turun Rekom ke DPD. Gitu Mas. Iya. Turun Rekom ke DPD karena harus nunggu penyerahan waktu disampaikan nanti akan diserahkan bersama-sama di suatu tempat di Indonesia. Nah,
akhirnya ditahan dulu. Nah, sampai akhirnya akhirnya ini rahasia partai diserahkan sendiri. Dan saya dan Yai Maksud itu diserahkan pertama kali untuk Jawa Tengah. Jadi jangan dibilang saya bebas. Adapun setelah rekom turun, saya diundang ke DPP sama beliau, itu kan ada komitmen yang harus saya bangun selaku calon yang diusung oleh partai. Dan itu hal yang wajar. Jangan dibuat-buat. Ini hal yang wajar bahwa seorang calon manapun pasti harus berkomitmen dengan partai. Dan kami ini belum pernah diundang oleh DPP Gerindra berdua. Belum pernah. Itulah kami diundang berdua mau berkomitmen antara calon bupati dan wakil bupati. Diundang untuk berkomitmen dan kami ke sana ketemu dengan Pak Sugiono. Iya kan Pak Sugiono. Ada debat asli. Tapi waktu itu Pak Ali Maksud tidak tahu ke DPP, titip salam. Tapi saya kaget loh, baru luar biasa ini. Calon wakil bupati diberi giliran ke DPP kok titip salam. Tapi saya menutup kelemahan beliau, saya yang berangkat sendiri. Justru saya menutup kesalahannya beliau. Cobalah Mas, tanya semua calon siapapun itu pasti berkomitmen dengan partai. Pasti. Kita ini kan utusan partai. Masalah dimulai dari situ Pak? Oh saya nggak tahu. Dan sampai hari ini saya tidak tahu masalahnya. Kalau kemudian setelah dari ini kan masih ya. Dengan Jakarta tadi ya. Dengan kalau setelah dari Jakarta Pak Mugi mendistorsi dengan ini jangan ya. bukan saya ya. Mendistorsi dengan banyak mengirim WA diantaranya ke adik Yai Maksud, kemudian ke tim dengan orang yang membutuhkan di Gerindra. Itu benar atau tidak? Benar. Nah, karena saya tidak ikut ke Jakarta, mungkin beliau tidak berkenan dan saya juga bersih tegang leher karena perbedaan persepsi. Persepsi karena Kiai tidak harus ke DPP karena tadi dari Pak Mas Kuri tadi. Dan beliau kita pokoknya ke sana. Gitu. Nah setelah pulang beliau itu udah mulai mendistorsi saya. Masalah terjadi sejak itu ya? Atau sebelumnya juga ada? Belum. Mulai itu ya? Mulai itu. Jadi beliau itu WA adik saya dikirimkan ke saya. Wah ngomongnya nggak enak, kasar-kasar. Malah ada beberapa yang itu ada yang dihapus, mungkin setelah berpikir terlalu kasar, bukan seperti itu. Nah, itu dilakukan lagi juga kepada tim yang mestinya dekat sama saya, dikatakan lagi kepada orang yang justru mempertemukan saya dengan beliau. Akhirnya mereka juga memanggil saya kok begini nih gimana Kiai. Jadi begini, saya pulang dari Jakarta diundang DPP itu kalau nggak salah itu hari Kamis pagi saya sampai ke rumah pulang dari Jakarta. Waktu saya istirahat, habis itu saya ke rumahnya Yai Maksud. Tapi di Jakarta, saya sampaikan hasil dari Jakarta. Kok ono to Mas? Calon bupati wis gelem malah kok Jakarta mangkat dhewe, bar tekan omah laporan karo calon wakil bupati. Enggak niku jane. Tapi enggak tahu saya. Loh, makanya saya itu wis ngalahi. Kan itu Mas. Rumangsa beliau Kiai. Tanya Pak Maksud. Sumpah Pak Maksud ya. Bener enggak? Hari Kamis saya pagi sampai rumah, habis itu langsung saya ke Maksud. Hari Kamis menyampaikan hasil dari Jakarta. Saya sampaikan ke Maksud. Nah, enak nih Mas. Wis diundang ra gelem teko, hasilnya saya sampaikan. Kemudian ya saya sampaikan semua, ya beliau iya senang aja ya. Yang distorsi tadi. Nah habis itu malamnya saya diundang sama Umi Hani, diajak diskusi. Ternyata di situ saya diberi pertanyaan oleh namanya Mustamid yang tim nanya macam-macam. Ditanya yang itu bukan porsinya, dia tanya ke saya. Akhirnya saya kan gemes. Di antaranya yang kaitan kesiapan tadi. Loh iya, kok dia tanya uang saya nggak boleh dong, Mas. Loh orang punya loh itu, jadi itu ada 4 unsur. 1 ada calon sing payu didol, 2 ada komandan perangnya,
3 ada pasukan perangnya, 4 ada program kerjanya, 5 ada logistiknya. Ya kan? Ada logistiknya. Dan saya calon ini sudah biasa menangani seperti ini. Dan kalau logistik itu apa harus dibuka? Logistik kan dapur saya mau perang. Musuh saya siapa? Dia punya senjata apa? Saya punya senjata apa? Loh kok senjata saya sundudoke mas? Loh lucu. Maka yang tahu hanya saya dengan DPP. Di komitmen saya dengan DPP itulah sebenarnya bagian narasinya. Nah kalau ini maksud kesoramu ke DPP, tahu komitmen saya dengan DPP sampai ke pembiayaan. Lanjut setelah. Nah, saya ditanya yang macam-macam sampai ke arah itu. Macam-macam. Ya saya jawab, saya itu kesel, mas. Sampai hari saya itu ngurus rekom sendiri ke Jakarta. Oke? Tanpa ini maksud. Saya cari uang sendiri untuk biaya itu. Oke? Ya kan? Boleh kan ya? Saya ngurusi turun ke bawah sendiri, nggak pernah dari maksud. Bayangin mas, wes ngurus rekom dewi, wes golek dewi, wes turun ke bawah sendiri. Di situ timbul gemes saya sampai saya tanya, kok saya turun sendiri? Saya tunjukin di maksud turun sekali saja ke lapangan tanpa saya, karena gemes saya. Di pertemuan malam itu, iya, setelah dari Jakarta. Iya, saya sampaikan. Saya tunjukin, itu ada saksi orang banyak loh. Ada yang saya sebutkan tadi bisa diklarifikasi, bisa ditanyakan. Saya tunjukin sekali saja yang maksud turun ke bawah selama setahun. Mas, ini setahun kok, nggak pernah turun kok. Itu mulai 2019 bulan apa sih? Ya. Pak Mugi dan yang masuk secara de facto sebelumnya. Ya sekitar Agustus September ya kalau salah ya. Iya, kalau nggak di bulan itu. Di bulan itulah kira-kira itu. Kalau jalsah kemudian itu kan Desember, proses iya. Jalsah itu kan setelah proses. Iya, setelah. Jadi jalsah itu prosesnya sudah lama, sudah 2 bulanan digodok. Bahkan saya ada komitmen dengan kiai, komitmennya ini ada semua. Jadi begini mas, saya memang di sana kegemesan saya. Dan di malam itu, ya, bisa ditanya itu, Umi Hani tanya ke saya, Pak Mugi, kalau ini maksud mau jalan tapi tidak punya uang gimana? Lu ngomong ke saya dong. Ngomong ke saya, habisnya berapa? Kan yang itu belum pernah ngomong ke saya tentang itu. Itu saya sampaikan di ada saksinya. Ada saya jadi saksi itu boleh diklarifikasi saya ngomong begitu apa enggak? Boleh. Jadi apa yang saya sebutkan tadi, ya saksinya saya bilang benar tidak saya ngomong begitu. Habis itu memang setengah 11 saya pamit karena jam 11 saya ada rapat dengan tim. Dengan kepala desa lah, coba gitu. Saya pamit. Tapi terakhir saya bilang, ya kalau yang maksud tidak hanya, oh yang ngomong dengan saya baik-baik. Jangan tuh tidak mau turun. Itu kegemesan saya karena beliau nggak pernah turun. Itu distorsi. Iya. Karena mas, kalau calon ini kan berdua. Kalau yang turun saya masih soal komitmennya yang keuangan itu memang 100% Pak Mugi. Iya masalah finansial. Jadi begini mas, jangan begitu. Ada catatan sejarah. Yang mana dulu? Jadi begini, kompetnya begini dari awal ya mas. Biaya pemenangan itu memang saya yang nanggung, tetapi ada biaya yang menjadi tanggung jawab Pak Ali Maksum. Apa itu? Waktu itu saya diminta untuk mencari rekomendasi PDI Perjuangan dan partai lain. Di Maksum bertanggung jawab untuk mencari rekomendasi dari PKB. Ada biaya atau tidak di PKB menjadi tanggung jawabnya Li Maksum. Itu loh mas. Kalau tidak ada biaya, alhamdulillah. Kalau biayanya yang Li Maksum itu terkait dengan rekom PKB. Ternyata sebelum Desember, sebelum jalsah, itu saya komunikasi dengan Gus Yusuf. Kalau ternyata rekom PKB itu 90% diberikan Mbak Esti. Kemudian saya ketemu dengan fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah dari PKB, memang rekom ke Mbak Esti. Terus saya sampaikan Pak Ali Maksum, pun Pak rekom lepas. Nah, karena sudah ada rekom lepas, kemudian di bulan Desember ada jasa, Pak Maksum berikan sebagai ganti rekomnya PKB. Jasa ini Pak Mugi biaya saya.
Iya. Loh saya kan juga enjoy saja, mau memang berbagi tugas. Itu juga disampaikan. Loh iya dong, Iya. ini terbuka sebagai calon suami istri baratnya. Iya saya seperti itu. Tapi waktu itu saya juga masih bantu untuk pengunjungan bantu, saya kasih. Yang ngantar juga supir saya. Itu kan enjoy saja mas. Jadi karena ini PKP lepas, terus hidup-hidup saya Gantinya bantu untuk melaksanakan jasa. Nah itu kan enjoy saja mas, sebagai seorang calon gitu loh. Nah kalau itu kan diungkit, kayak anak kecil saja ini. Jadi netizen lihat saya pakai baju dan baju yang sama karena saya di hari ini wawancara sebelum Pak Mugi Iya. PCN Udema. Lo kok kelambine kok podo kecilan. Lambini kok podo kan? Iya. Nah, Ya Allah, ya Allah. begini Pak, Ya. ini kami pelan-pelan mulai memahami. Ya. Walaupun tentu saja barangkali sedikit ya, karena pasti kan banyak hal gitu. Iya. Dan saya masyarakat mulai sebetulnya masalahnya memang di masalah ya logistik tadi yang ayal-ayalannya itu. Saya nggak pernah merasa itu masalah mas. Karena saya nggak pernah bicarakan itu. Mas, sampai hari ini Iya. apa ada kegiatan saya yang mandek? Sampai hari ini semua jalan dengan normal Iya. dan semua butuh biaya. Sekali lagi, ini soal biaya itu kan rahasia mas. Rahasia dapur. Loh iya dong. Iya. Ya kalau itu senjata saya tunjukin, ya musuh tahu kalau saya punya segitu. Iya. Selesai saya. Ya, betul, maksudnya begini. Kaitan dengan pisah tadi. Ini kita kan masih bicara Iya. pasangan yang didukung oleh ratusan ulama ini sudah mendapatkan rekom dari Gerindra Iya. dan Nasdem. Iya. Kok bisa ono apa toh Jan? Kan itu ya yang gitu. Terus? Kalau kemudian sekarang ini kan saya tidak masuk ke situ Pak. tidak masuk ke situ dan saya tidak bertanya soal itu. Iya, Tetapi iya. masalah sebetulnya kok bisa kan ya tentang Iya. dari distorsi dan tadi ya dari Ya. Ya makanya kalau saya pisah tanyakan langsung. Kan jawab dari awal kan. Saya itu enjoy dengan beliau sampai tanggal 4. Tanggal 5 beliau tidak bisa dihubungi pada benar. Habis itu nggak bisa dihubungi lagi. tapi sebelumnya kan malam itu sudah Ya sudah. sudah ada Sudah yang tadi- guyonan. bukan yang cerita Pak Mugi yang kaitan tadi kok takon aku begitu loh Yang mana? tadi loh di malam setelah dari Jakarta kemudian Oh iya, itu sebetulnya kan memang sudah ada masalah. Enggak. Orang tahu terlalu menanyakan Pak Muhyiddin dirugikan Pak orang. Iya. Dan itu bukan haknya mereka tanya ke saya. Yang tahu kesiapan saya itu tentu DPP partai, Mas. Iya. Ini kan dapur. Tidak semua orang boleh tahu. Sebelum rekom turun, memang ada persaingan sebenarnya Pak Mugi dan Yai Masyum untuk memperebutkan. Pada saat itu memang Gerindra mempertimbangkan saya Gerindra mempertimbangkan karena Pak Mugi yang mewakili saya. Iya. Itu seperti itu. Maka ketika kemudian kami bertengkar istilahnya dan sudah sampai pada klimaks, itu kan kemudian Gerindra itu meminta saya bagaimana kalau ini nanti penjenengan diusulkan lagi untuk menjadi calon dari Gerindra. Bukan dengan Pak Mugi. Bukan, sudah bukan. Nah, fase ini aku tanggalnya lalu itu pasti Pak Mugi juga tahu. Jadi artinya bahwa saya kalau dibilang menurut beliau tidak tahu itu pura-pura saja. Tahu pada saat itu. Sehingga pada saat itu kan semacam terjadi persaingan antara saya dengan Pak Mugi dalam rangka merebut rekom dari Gerindra dan Nasdem. Saya nggak tahu. Tanyakan Yai Masyum. Kalau itu yang beda, biayanya siapa? Loh iya dong Mas. Iya. Saya nggak pernah tahu
kalau Yali Masun itu diperintah oleh Partai Gerindra untuk mencari pasangan. Jadi yang bilang ini, Ya. dan Bukan saya yang bilang. yang bilang siapa? Tetapi ini kan bisa dilihat oleh Loh, bukan. Sampai bilang tadi bahwa Yali Masun diperintah oleh Gerindra untuk mencari calon alternatif loh, barusan loh, ya kan? Ada 3. Nah, Iya. itu yang bilang begitu siapa? Yang bilang gini, begitu siapa? Ya, Yali Masun. Bilang Yali Masun. Terus dia tanya ke saya tahu apa enggak? Nah, ya, Saya nggak tahu. Nggak tahu. Berarti tidak ada fase ketika Pak Mugi dan Yai Ali Masun itu sebetulnya sama-sama bersaing untuk memperebutkan Rekom Gerindra dan Nasdem. Loh, kan Rekom sudah turun, Mas. Sebelum Rekom itu turun, Sudah turun. Jadi begini, Mas, ya. Ini biar nggak salah ya, saya meluruskan para masyarakat. Jadi begini, saya dan Pak Ali Masun setelah jalsa kami mengurus Rekom. Ya. Rekom PKB lepas. Saya kader PDI, Rekom PDI lepas. Yeah. Tapi saya berjuang karena saya melaksanakan dawuhnya para romo untuk maju, maka saya berjuang lewat pintu lain. Maka kami komunikasi dengan Gerindra, gitu kan? Dan alhamdulillah Rekom Gerindra turun. Buktinya tanggal 4 Juli Rekom Gerindra diserahkan di DPD Gerindra Jawa Tengah. Yeah. Udah, berarti kan ada masalah nih. Yeah. Kemudian tanggal 11 Juli Rekom Nasdem turun jam 2 di DPW Gerindra. Sudah tidak berdua. Hanya beliau tidak tahu. Nah, ini sebenarnya jadi pengecut siapa? Yang jadi pengecut itu siapa jadi gitu loh, Pak. Wong wis jaluk Rekom dikei kok ora dijiko. Kan harusnya ngomong dong sama partai. Saya nggak bisa datang karena ini. Itu kalau orang bertanggung jawab, Mas. Kan mak lencing orang teko. Orang ada konfirmasi apa-apa. Lu apa itu orang bertanggung jawab? Ini masyarakat harus tahu loh bahwa Rekom Gerindra turun diambil berdua, Rekom Nasdem turun, dan beliau dikasih undangan Nasdem tapi tidak mau rawuh, tidak konfirmasi apa-apa terhadap Partai Nasdem. Apa kuwi disebut wong tanggung jawab? Meniman nggak datang kan alasan nggak datang kan begitu loh, karena beliau ini kader Nasdem, berkata Nasdem lo dikei Rekom kok orang omong orang apa orang rapo. Ini pengecut apa enggak ini? Masyarakat harus tahu loh. Nah setelah itu loh Mas, ternyata muncul Pak Ali Masun itu, saya lihat di share di medsos. Loh, beliau ternyata nyalon sebagai calon Bupati Demak berpasangan dengan Pak Mahmud. Pada saat itu saya itu juga ada bilang sama DPC dan DPD karena pengambilannya kan DPD. Yeah. Karena saya sudah memutuskan untuk mundur, tapi Rekom kan datang. Maksudnya Rekom datang itu sudah diinstruksikan oleh DPP harus diberikan. Iya. Nah, itu. Sehingga pada saat itu untuk DPC tidak berani menolak karena instruksi dari DPP. Iya. Nah, karena saya sudah memutuskan untuk mundur dan diminta mundur oleh para kiai, karena saya sampaikan alasan-alasan seperti yang dalam surat itu yang saya sampaikan kepada beliau, maka pada saat saya ingin mengambil itu, saya karena dekat ya sama ketua DPC dan ketua DPD. Ini kalau saya tidak ikut gimana, kan begitu. Yeah. Karena sebelumnya sudah ada kata-kata ini nanti kalau belum ada kelihatan kesiapannya, Rekom tidak akan saya berikan. Kan begitu. Ya, kan Rekom tidak akan saya berikan. Sehingga ada istilah begini, nak penjenengan teko ya paling-paling akan dipermalukan, kan begitu. Yeah. Sehingga hati saya pada saat itu datang untuk dipermalukan. Artinya saya datang ke sana tapi Rekom itu tidak dikasih karena belum memperlihatkan kesiapannya. Sehingga ini sebenarnya tak lakonane pada saat itu pikir saya di sana tidak untuk menerima Rekom tapi untuk dipermalukan, betul loh. Nah, setelah itu kan kemudian menyusul Nasdem mau. Setelah Gerindra seminggu kemudian Nasdem. Satu saya sudah diskusi juga sama kawan-kawan yang di Partai Gerindra. Saya ngomong begini,
ini saya sudah terbelenggu dua kaki saya. Nggih. Besok Sabtu mungkin dua tangan saya. Selanjutnya mungkin leher saya yang akan terbelenggu. Karena saya sudah tidak sepaham sama Pak Mugi. Ketika dua-duanya rekom kami pegang, berarti kan nanti kemudian daftar ke KPU. Iya. Nah, saya tidak bisa seperti itu. Nggih. Tidak bisa karena persoalan yang menurut saya juga prinsip, saya melihat beliau itu sudah tidak sesuai dengan standar pimpinan yang saya bayangkan selama Tentu. Padahal sampai hari ini saya tidak tahu surat pengunduran diri secara ke partai. Saya diundang Romo Kiai oleh juga tidak ada surat pengunduran diri yang ditujukan ke saya. Ini loh, artinya apa? Jadi kami tidak pernah bersaing untuk mendapatkan rekom dari Gerindra dan Nasdem. Tidak ada fase. Nggak ada. Kan sudah turun, Mas. Saya jelaskan ya. Jadi setelah rekom turun dan Gerindra Nasdem tidak mau ngambil, ya kan? Kemudian muncul Pak Ali Maksud nyalon bupati sendiri, saya diundang oleh DPP Nasdem dan Gerindra lagi. Ternyata Pak Ali Maksud itu sudah mengirim WA ke Bu Lestari Murdia jauh-jauh hari menceritakan tentang saya. Waktu itu saya diundang, boleh ngedikan DPP. Oh, berarti ini Pak Ali Maksud ini mau masuk angin. Maka saya diundang oleh DPP untuk mencari pasangan pengganti. Saya diminta, bukan Pak Maksudnya diminta. Nah, karena saya diminta, ya saya enjoy saja. Akhirnya saya mendapatkan calon wakil Gusbah, calon saya bawa ke DPP, dan buktinya memang rekom turun ke saya dengan Gusbah. Loh, yang dimasalahkan apa sekarang? Nggak ada fase perebutan loh, Mas. Nggak ada sama sekali. Terkait dengan surat pengunduran diri, belum melihat. Demi Allah sampai detik ini saya belum melihat surat pengunduran Pak Ali Maksud. Demi Allah. Belum melihat itu. Apakah memang tidak ada surat pengunduran diri atau karena belum melihat? Saya sampai hari ini sudah tanya ke Pak Mas Kuri Wadi. Ya, Pak Mas Kuri, saya dikasih tunjuk surat pengunduran Pak Ali Maksud oleh itu ya. Karena saya orang partai, saya mau urut saja nih, Terus beliau bilang, Gus, suratnya dikasihkan ke DPD. Ya terus gue orang.